Kalau kamu dengar ketukan di pintu pas maghrib, jangan dibuka. Kadang itu bukan orang. Begitulah pesan ibu setiap sore. Sejak aku kecil, dan dulu aku selalu menganggap itu hanya dongeng menakut-nakuti anak-anak. Tapi semua berubah ketika aku mendengar ketukan itu sendiri. Aku Rani, anak pertama dari 2 bersaudara. Keluarga kami tinggal di rumah tua peninggalan kakek di daerah Parung, Bogor. Rumah itu besar, tapi sunyi. Di belakangnya terbentang kebun pisang dan sawah yang luas, tanpa rumah lain sejauh mata memandang. Sore itu, matahari hampir tenggelam. Langit oranye kemerahan. Ayam sudah mulai masuk kandang. Ibu sedang memasak, dan aku membantu menyiapkan meja makan. Sementara adikku, Dimas, sedang bermain mobil-mobilan di lantai dekat dapur. Tiba-tiba suara itu datang dari pintu belakang rumah. Pelan, berirama. Aku dan ibu saling pandang. "Bu, itu siapa?" tanyaku. Ibu terdiam, lalu berkata cepat, "Udah, jangan dibuka, maghrib udah masuk." Aku menatap jam dinding. Jam 17:58. Ketukan itu terdengar lagi. Masih 3 kali. Masih pelan. Ibu membaca doa, lalu mematikan kompor. "Masuk kamar sekarang, Rani. Bawa Dimas." Nada suaranya tegas, bahkan terdengar gemetar. Aku menurut, tapi rasa penasaranku tumbuh. Karena meski kami diam di kamar, ketukan itu terus berulang. Lama, sampai azan selesai. Keesokan harinya, suasana kembali normal. Tapi sejak itu, setiap maghrib, ketukan itu datang lagi. Selalu 3 kali. Selalu di pintu belakang. Sampai suatu sore, Dimas tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat darahku membeku. "Kak Rani, nanti kalau Danu datang, jangan dimarahin ya." Aku menatapnya bingung. "Siapa Danu?" Dimas menjawab santai. "Itu loh, anak kecil yang sering ngetok pintu pas maghrib. Dia mau ajak aku main." Aku langsung berhenti membereskan meja. "Danu tinggal di mana?" Dimas menunjuk ke jendela belakang. "Di kebun pisang." Aku tertawa kaku, berpikir dia berimajinasi. Tapi malam itu, aku tahu Dimas tidak berbohong. Hari itu, aku sengaja menunggu di dapur. Aku ingin memastikan siapa yang sebenarnya mengetuk. Jam hampir menunjukkan pukul 6. Langit gelap. Suara jangkrik mulai terdengar. Dan lalu aku berjalan pelan ke arah pintu belakang. Semakin dekat, suara ketukan semakin jelas. Bukan ketukan orang dewasa, tapi seperti anak kecil yang mengetuk pelan dengan punggung jari. Aku menempelkan telinga ke pintu. Hening. Lalu terdengar napas di sisi lain. "Buka pintunya." Aku tersentak mundur, menjatuhkan piring. Suara itu lirih. Suara anak kecil, tapi datar, tanpa intonasi. Dari ruang tamu, Dimas berteriak senang. "Itu Danu, Kak. Dia datang." Sebelum aku sempat menahannya, Dimas berlari ke dapur dan membuka pintu. Angin dingin masuk seketika. Udara berubah lembab, seperti ada kabut tipis masuk bersama angin. Aku
Aku memeluk Dimas, menariknya ke belakang. Dimas, tutup pintunya. Tapi matanya menatap lurus ke arah halaman. Senyum kecil muncul di wajahnya. Danu, ayo masuk. Aku ikut menoleh keluar. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang anak laki-laki. Tubuhnya kurus. Rambutnya basah, menempel di dahi. Kakinya berlumpur sampai lutut. Dan bajunya sobek di bagian dada. Ia berdiri di bawah pohon pisang paling besar, menatap kami tanpa ekspresi. Yang membuatku membeku adalah matanya, kosong, tidak ada warna, hanya putih, keabu-abuan. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan dari jarinya meneteskan air. Ayo, main. Aku menjerit, menarik Dimas ke dalam, membanting pintu dan menutup semua kunci. Ibu datang dengan wajah pucat, membawa Al-Quran. Ia membaca doa karis-karas sampai air matanya menetes. Sementara itu, ketukan keras menghantam pintu. Lalu, hening. Pagi harinya, ibu menemukan jejak kaki kecil di lantai dapur, penuh lumpur, basah, menuju ke kamar Dimas. Aku panik dan langsung memanggil adikku. Tapi saat pintu kamarnya kubuka, Dimas sedang duduk di lantai, menatap dinding, menggambar dengan krayon. Gambarnya dua anak laki-laki sedang bergandengan tangan. Salah satunya tersenyum. Satu lagi hitam seluruh tubuhnya. Itu aku sama Danu, katanya polos. Tadi malam dia masuk rumah. Aku tertegun. Masuk dari mana, Dimas? Dia menjawab tanpa menoleh. Dari bawah pintu. Kak, dia kecil banget waktu masuk, kayak air. Ibu memanggil Ustaz Ahmad, tetua kampung yang sering diminta membantu orang kesurupan. Ustaz datang sore itu, membawa air doa dan tasbih. Ia berjalan ke belakang rumah, menatap lekat-lekat pohon pisang di ujung kebun. Lalu ia menggali sedikit tanah di sana. Beberapa menit kemudian, sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Ternyata batu nisan kecil, kotor, tertutup lumut, tapi masih terbaca samar. Danu, lahir 2009, wafat 2016. Aku menutup mulut, hampir menjerit. Ustaz menatap kami dan berkata pelan, jangan buka pintu waktu maghrib. Anak ini meninggal tenggelam di sumur dekat kebun. Arwahnya tidak tenang. Dia masih mencari teman main. Pagi tiba dengan sunyi. Semua tenang. Tidak ada ketukan. Tidak ada tawa. Tapi saat ibu membuka pintu dapur, kami semua menjerit. Di lantai ada bekas jejak kaki kecil basah menuju kamar Dimas. Dan di dinding dengan lumpur yang menetes pelan tertulis, terima kasih udah mau main. Sejak hari itu, setiap maghrib datang, kami mendengar ketukan kecil. Bukan dari luar rumah lagi, tapi dari dalam lemari